Ya, selamat pagi saudara-saudara. Saya baru saja melihat di YouTube, itu ternyata ada satu gereja di Lampung yang mengadakan ibadah Natal, itu mau dibubarkan atau diganggu oleh sekelompok orang, ya, dari kalangan Islam tertentu, saudara-saudara. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan, saudara. Kok masih ada orang-orang yang ingin membubarkan kebaktian Natal, ya. Padahal itu sudah menjadi hak orang Kristen yang tinggal di dalam negara Republik Indonesia ini untuk merayakan Natal, ya. Nah, saya hanya ada satu pertanyaan, saudara. Apa sih, ya, yang Anda takutkan dari Natal, ya? Apa yang ditakutkan? Jikalau Anda sendiri sudah memiliki iman, ya, Anda mempunyai iman, ya, mempunyai iman Islam, ya, lalu Anda merasa takut sekali ketika orang Kristen mengadakan ibadah, ketika orang Kristen mengadakan kebaktian-kebaktian sesuai dengan agamanya. Nah, maka iman Anda saya pertanyakan, seberapa kokoh, seberapa kuat sih sebetulnya? Apakah iman Anda begitu bergantung kepada orang lain, ya? Dan jatuh tidaknya iman Anda itu bergantung kepada orang Kristen, bagaimana mengadakan kebaktian, bagaimana beribadah, bagaimana menyambut hari Natal, ya. Saya kira tidak demikian, saudara. Jika saudara mempunyai iman sendiri, ya, saudara mempunyai iman Islam, kenapa harus bergantung dengan keyakinan Kristen, ya, keyakinan saya, ya, sebagai orang Kristen, ya. Kenapa harus bergantung dengan ibadah-ibadah Natal, ya? Dan saudara merasa terganggu dan itu, lalu kemudian saudara berusaha untuk menghalangi atau menutup, ya, atau membubarkan ibadah Natal. Kami orang Kristen, ya, mendengar suara azan setiap hari, ya, itu beberapa kali setiap hari, kami tidak terganggu, ya. Itu sesuatu yang lumrah, ya, yang alamiah, yang wajar, ya. Memang orang Islam kan beribadah seperti itu, ya. Dan kami merasa tidak terganggu sama sekali. Saya sendiri tidak terganggu, saudara. Ya, mendengarkan suara azan, ya. Hanya saja kalau saya misalnya sedang riset, ya, atau sedang menulis, atau sedang berpikir, ya, atau melakukan satu aktivitas penting, ya. Begitu ada suara azan, saya mesti berhenti dulu, ya, saudara. Kenapa berhenti, saudara? Ya, karena saya tidak bisa mikir nanti, ya. Berpikir, riset, sambil mendengarkan suara azan, ya kurang tepat lah begitu. Maka saya berhenti, saudara. Di daerah-daerah seperti asal saya di Sumba, di NTT sana, di Sumba, itu masjid-masjid tidak dilarang untuk mereka menggunakan toa, ya, dan mereka boleh azan, ya, pakai toa. Tidak dilarang, saudara. Bahkan ketika tahun berapa itu, ya, saya memimpin kebaktian penginjilan keliling, ya, itu di daerah asal saya sendiri, di kampung asal saya sendiri, itu pemerintah di sana meminta kepada panitia, ya, yang mengatur kebaktian saya itu untuk menghentikan dulu acara kebaktian ketika ada azan dari masjid. Ya, tetapi saya bilang kepada teman-teman panitia, tidak usahlah dihentikan, ya. Untuk apa dihentikan begitu, ya? Tapi ini hanya membuktikan sebetulnya bahwa di daerah kantong-kantong Kristen itu toleransinya sangat-sangat tinggi. Bahkan kebaktian seorang pendeta seperti saya, ya, di lapangan, ya, itu minta dihentikan sebentar ketika orang Islam itu azan di masjid, saudara. Betapa toleransinya, ya, betapa tolerannya. Ya, bayangkan kalau orang-orang Kristen ini kemudian mengatakan tidak boleh azan begitu, ya, karena mereka mayoritas. Ini kan sangat-sangat tidak fair dan sangat-sangat mengganggu orang Islam begitu. Cuma waktu itu saya bilang begini, nggak usahlah dihentikan. Mengapa dihentikan? Jadi saudara-saudaranya Islam silakan azan, ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Kebaktian kita sebagai orang Kristen, ya, kita tetap jalankan. Untuk apa kita hentikan begitu? Asalkan jangan saling mengganggu. Ya, saling mengganggu itu yang tidak benar. Maka waktu itu memang kebaktian saya bilang nggak usah dihentikan dan tidak dihentikan. Kita jalan terus, ya. Kan tidak mengganggu orang Islam, saudara, ya.
Kita kan kebaktian sendiri di lapangan dan tidak mengganggu orang Islam. Nah, ini realitas di daerah-daerah kantong-kantong Kristen ya, terutama di daerah asal saya. Nah, makanya saya sangat heran kalau orang-orang Islam di tempat-tempat mayoritas ini kok merasa sangat-sangat terganggu dengan orang Kristen. Apa yang ditakutkan? Ya, apa yang ditakutkan dari orang Kristen ya, seperti itu. Apa yang ditakutkan dengan Natal orang Kristen ya. Apakah iman Anda hanya bergantung kepada bagaimana saya beribadah, bagaimana saya menyambut hari Natal? Wah, kalau begitu caranya iman Anda sangat-sangat rapuh ya. Sangat-sangat rapuh. Jadi saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan saudara. Mudah-mudahan ke depan hal-hal semacam ini penutupan ibadah ya, penutupan bagaimana orang Kristen itu menyambut Natal atau Paskah atau ibadah rutin setiap minggu ya ditutup, diganggu oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu. Kita harap tidak terjadi lagi ya saudara. Mari kita saling menghargai, saling menghormati. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.